Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada hari ini video pertama yang akan aku bahas adalah tentang kasus Vena Melinda yang viral. Video kedua adalah tentang baju biru di hutan. Video ketiga adalah tentang kasus James Warren Jones. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam pembahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama kita diperlihatkan dengan sebuah kasus yang viral, dan pasti kalian sudah mengetahui sendiri tentang kasus tersebut yang menimpa seorang artis ibunda dari Verb Bramasta yang bernama Vena Melinda. Dikutip dari Indonesia.com, dunia maya mulai dihebohkan lagi dengan adanya kasus KDRT pasangan selebriti bernama Vena Melinda dan Ferry Irawan. Diduga Vena Melinda telah melaporkan sang suami yakni Ferry Irawan di Polres Kota Kediri. Berita ini sedang diperbincangkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ferry Irawan telah mendatangi Polda Jawa Timur. Setelah Ferry Irawan keluar dari ruangan, para wartawan pun mulai memberikan beberapa pertanyaan. Namun Ferry Irawan hanya merespons singkat pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh wartawan. Hal ini membuat wartawan dan juga keluarga semakin penasaran terkait kasus KDRT yang sedang diperbincangkan di dunia maya tersebut. Awal mula topik ini jadi bahan pembicaraan karena diduga Vena Melinda melaporkan sang suami di Polres Kota Kediri. Namun Polres Kota Kediri melimpahkan kasus tersebut ke Polda Jawa Timur. Kejadian KDRT tersebut terjadi pada Minggu 8 Januari 2023 di sebuah hotel yang bertempat di Jalan Doho, Kediri. Diduga KDRT tersebut terjadi karena berawal dari cekcok kedua pasangan tersebut, yakni Ferry Irawan dengan Vena Melinda. Warganet pun sangat menyayangkan dugaan kasus KDRT karena Ferry Irawan dan Vena Melinda baru masuk usia pernikahan yang ke-9 bulan. Dugaan cekcok yang berujung KDRT itu disebabkan karena Vena Melinda kerap ingin kembali ke dunia politik. Namun sang suami dari Vena Melinda yakni Ferry Irawan diduga ada unsur ketidaksukaan atau kurang setuju bahwa istrinya akan kembali ke dunia politik. Cukup sekian yang dapat aku sampaikan dari kasus Vena Melinda dan Ferry Irawan tersebut. Untuk kalian yang mau mencari informasi lebih detail, bisa cari sendiri informasinya di media internet yang lainnya. Sedangkan video kedua adalah video yang menunjukkan tentang seorang perempuan yang berada di dalam hutan. Belum diketahui apa yang diperbuat oleh perempuan tersebut hingga dilakukan permutilasan terhadapnya, di mana dalam video tersebut ada beberapa laki yang melakukan penyiksaan terhadap wanita tersebut. Dan terlihat di video tersebut wanita itu dipetong kakinya yang sampai satu persatu gitu gengs. Tidak diketahui kejadian tersebut terjadi di mana, tapi yang jelas kejadiannya ini bukan terjadi di Indonesia. Dan diduga keras ini adalah perilaku kartel yang sangat biadab di negara-negara Amerika Latin gengs. Dan di pembahasan ketiga aku akan menceritakan kisah tentang seorang bernama James Warren Jones. Siapakah James Warren Jones ini? Mari kita simak bareng-bareng cerita selengkapnya. James Warren Jones merupakan pendiri sekaligus pimpinan People Temple alias Kenisah Rakyat. Jones lahir di Indiana pada tanggal 13 Mei 1931. Lalu pada tahun 1948 Jones menikah dengan seorang perawat bernama Marceline Baldwin, dan setelah itu pindah ke Bloomington, Indiana. Tahun 1951 Jones bergabung dengan Partai Komunis Amerika. Konsep komunisnya mulai masuk ke dalam gereja ketika beliau berkhotbah dengan menegosiasikan penyatuan ras yang terhubung atas filsafat komunis dan memanfaatkan karunia roh dan penyembuhan iman. Pada tahun 1954 terbentuklah People Temple atau Kenisah Rakyat. Misi dari yang ditawarkan oleh Jones merupakan misi antar ras untuk orang sakit, gelandangan, atau pengangguran. Karena bermasalah dengan pemerintah, maka People Temple atau Kenisah Rakyat tersebut dipindahkan ke Guyana. Tempat tersebut dinamai sendiri oleh Jones sebagai Jonestown, alias menurutnya adalah surga sosialis atau tempat kudus. Kalau lebih tergabung dalam komunitas Jones adalah 900 orang jumlahnya. Jones menolak tradisi Kristen yang lebih berpihak pada laki-laki. Jones menganggap dirinya adalah reinkarnasi Yesus. Jones mengajarkan bahwa kematian akan membawa mereka pindah ke planet lain untuk hidup kembali dengan penuh kenikmatan. Jones ini melakukan sekte yang luar biasa sesat pada saat itu gengs, di mana pada tanggal 18 November 1978 ditandai dengan peristiwa kelam tindakan bunuh diri massal diperintahkan oleh Jones kepada pengikutnya. Tindakan bunuh diri massal tersebut dilakukan pengikut sekte kuil rakyat pimpinan Jim Jones. Komunitas sekte kuil rakyat pimpinan Jim Jones tinggal di pinggiran hutan terpencil yang dinamai Jonestown di Guyana, Amerika Selatan. Tercatat sebanyak 909 korban jiwa meninggal dalam tragedi memilukan tersebut, yang terdiri dari bayi hingga manula. Dalam arahan Jones, komunitas tersebut meminum sari buah beracun untuk mengakhiri hidup mereka dalam momen yang oleh sang pemimpin disebut sebagai kiamat massal. Kepindahannya ke Guyana disebabkan pemberitaan media di Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa Jones melakukan kekerasan fisik terhadap para pengikutnya. Dia juga dituduh melakukan penipuan yang berkaitan dengan keuangan dan masalah hukum lain.
Jones yang mulai paranoid dan berbagai tekanan media lantas mengajak pengikutnya pindah ke Guyana. Jones menjanjikan sebuah kehidupan utopia sosialis. Itulah sebabnya komunitas tersebut menghidupi diri secara mandiri dan juga percaya pada perkataan si James Jones. Mereka bercocok tanam dan membuat kerajinan untuk dijual demi memenuhi kebutuhan harian di komunitas tersebut. Namun yang dirasakan para pengikut Jones bukanlah kehidupan sosialis yang sejahtera. Mereka justru dipaksa untuk bekerja keras di ladang. Hukuman akan diberikan jika para anggota mempertanyakan soal otoritas sang pemimpin tersebut. Segala jenis tanda pengenal anggota disita, rekening bank tak diizinkan di sana, surat yang datang dari anggota keluarga para pengikut Jones pun disensor. Jones yang tersangkut sejumlah kasus hukum di negara asalnya yakni Amerika Serikat terus dikejar oleh otoritas Amerika Serikat. Dia semakin paranoid dan sangat yakin bahwa pemerintah Amerika Serikat adalah musuh yang bakal menghancurkan dirinya sehingga harus diperangi olehnya. Pada 1978, sejumlah mantan pengikut sekte kuil rakyat yang berhasil melarikan diri dari pengaruh Jim Jones mengadu ke pemerintah Amerika Serikat. Pengaduan tersebut ditanggapi oleh seorang anggota Kongres asal California dari Partai Demokrat bernama Leo Ryan. Dia pun memberanikan diri untuk terbang ke Johnstown demi membuktikan pengaduan soal Jones dan sekte kuil rakyat. Ryan mengajak sejumlah pengamat dan wartawan ke Johnstown. Rombongan Ryan tiba di sana pada 17 November 1978. Setelah melakukan perjalanan selama 4 hari, pada awal kedatangan Ryan di Johnstown, semua tampaknya masih baik-baik saja. Namun tanpa disangka, ada beberapa anggota sekte yang mengadu soal perlakuan Jones terhadap para pengikut kuil rakyat. Jones yang sudah mengalami paranoid lantas memerintahkan pembunuhan Ryan dan rombongannya. Upaya pertama pembunuhan di Johnstown gagal dan rombongan Ryan berhasil melarikan diri ke bandara. Ternyata di bandara tempat pesawat sewaan Ryan menunggu untuk meninggalkan Johnstown, anak buah Jim Jones sudah menunggu dengan senjata di tangan. Ryan dan 4 anggota rombongannya tewas ditembak sebelum berhasil menaiki pesawat sewaan mereka. Pembunuhan Ryan terjadi pada 18 November 1978. Jones yang sudah sadar bahwa ia melakukan kesalahan yang sangat besar, lantas langsung kembali ke Johnstown. Dia mengumpulkan para pengikutnya untuk berceramah. Mereka berkumpul di pavilion utama untuk mendengarkan khotbah Jones. Tindakan tersebut ternyata upaya bunuh diri demi menghindari sanksi yang hukumnya lebih berat dari pemerintah Amerika Serikat. Jones memerintahkan para anak buah kerjaannya untuk menyuntikkan cairan cyanida ke tubuh bayi dan anak-anak. Lantas untuk para pengikut dewasa, dia memerintahkan mereka minum sari buah bercampur cyanida. Jones sendiri menjadi orang terakhir yang mengakhiri hidupnya dengan cara menembak kelapanya sendiri. Lalu keesokan harinya saat pihak berwenang Guyana dan Amerika Serikat datang, pemandangan memilukan dijumpai di Johnstown. Ratusan mayat bergelimpangan dalam posisi saling berpelukan maupun bergandengan. Dari total 909 korban, sebanyak 200 diantaranya adalah bayi dan anak-anak. Itulah kira-kira tragedi 18 November 1978, tragedi mengerikan bunuh diri massal yang dilakukan oleh pemimpin sekte rakyat yang sangat sesat bernama Jim Jones dan para pengikutnya dalam sekte kuil rakyat di Johnstown, Guyana, Amerika Selatan. Jadi kurang lebih seperti itu dapat aku ceritakan dari seorang pemimpin sekte yang sangat sesat bernama Jim Jones. Untuk kalian yang tahu informasi tambahan dari kisah ini, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini nggak selesai. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa.